Halo semuanya, selamat datang di perjalanan hari ini. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu kota yang mungkin belum banyak orang tahu. Kota ini menjadi titik masuk ke dalam Pulau Nias, di mana untuk masuk ke dalam Pulau Nias kita bisa melalui jalur laut dari pelabuhan Pelindo di kota Sibolga, lalu nanti kita akan sampai di pelabuhan Pelindo di kota Gunung Sitoli, seperti yang teman-teman lihat pada pagi hari ini. Seperti informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, perjalanannya itu membutuhkan waktu 8 jam. Kota Gunung Sitoli karena berada di pinggir laut Samudra Hindia menjadi tempat untuk menjajakan hasil nelayan di dalam pasar yang ada disediakan di dalam kota ini. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya untuk hasil laut daripada seluruh nelayan itu dipasarkan di kota ini. Nah, untuk teman-teman sendiri, kalau seandainya tiba di kota Gunung Sitoli, tidak usah sungkan-sungkan untuk mencobai atau menyicipi berbagai macam kuliner, yaitu kuliner hasil laut daripada nelayan. Nah, ini saya sedang berada di salah satu pasar yang ada di kota Gunung Sitoli. Perjalanan menuju kota Gunung Sitoli itu selalu terasa spesial teman-teman, karena selain menaiki pesawat, kamu juga bisa masuk ke dalam Pulau Nias melalui kota Gunung Sitoli itu menggunakan kapal. Nah teman-teman, untuk perjalanan kali ini aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk kita eksplor salah satu tempat bersejarah, saksi dari perjalanan atau semua peristiwa yang ada di kota ini khususnya, dan juga di Pulau Nias pada umumnya, yaitu kita datang di Museum Pusaka Nias yang ada di kota Gunung Sitoli. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, ada bekas sisa dari tsunami dan juga gempa Nias pada tahun 2005 masuk ke dalam museum ini teman-teman. Museum ini menyimpan berbagai macam sejarah dan juga kisah yang terjadi selama berabad-abad sebelumnya. Dan di sini juga kita bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah berupa adat dari adat Nias. Ini teman-teman, sisa dari gempa Nias yang terjadi pada tanggal 28 Maret tahun 2025. Welcome to Museum Nias. Untuk masuk ke dalam museum ini kita cuman butuh membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang, dan nanti kita akan bisa melihat semua benda-benda bersejarah. Salah satunya ini kita bisa lihat, ini ada patung harimau yang saya tahu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ini ada benda-benda sejarah lainnya ya, peti dari para leluhur yang bisa teman-teman lihat bentuknya seperti ini ya teman-teman, karena memang untuk beberapa orang-orang dengan derajat tertentu itu beda cara pemakamannya. Dan ini ada benda-benda yang biasa digunakan oleh suku Nias. Selalu di sini ada batu megalitik yang menjadi simbol bagi sebagian atau seluruh warga Nias, khususnya di Nias Selatan. Setiap dibuat batu ini dulu, mereka melakukan pesta besar. Pesta besar. Ya, jadi contohnya hari ini dia membuat ini, maka dia melakukan pesta besar. Besok dia membuat ini lagi, melakukan pesta. Ini saya bersama Bapak Zebua, kalau nggak salah ya namanya. Bapak ini menerangkan bahwasannya inilah cerita kenapa ada batu seperti ini di dalam museum ini. Info dari beliau adalah batu ini didapat dari
beberapa warga yang dengan sukarela memberikannya kepada Museum Nias. Ini teman-teman ada replika rumah adat Nias, karena di Nias itu ada beberapa suku dengan bahasa dan budaya atau rumah adatnya yang berbeda-beda. Ini baju perang yang digunakan oleh suku Nias dalam menghadapi peperangan pada zaman dulu, dan baju ini juga masih digunakan, tapi tidak menggunakan seperti bahan yang ada, namun menggunakan bahan lain yang lebih ringan, karena tarian perang dari adat Nias itu sekarang digunakan lebih kepada penyambutan tamu. Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini dia beberapa pakaian dari adat Nias yang dipamerkan di dalam museum ini. FYI teman-teman, sebelumnya saya sudah mendapatkan izin untuk melakukan dokumentasi di dalam museum ini, karena yang perlu teman-teman tahu, museum ini tidak boleh sembarangan didokumentasikan, karena sudah menjadi peraturannya sendiri dalam Museum Pusaka Nias. Nah, saya meminta izin untuk mendokumentasikannya dan memberikan donasi sesuai dengan apa yang diinfokan oleh penjaga atau penanggung jawab daripada museum ini. Nah teman-teman, ini untuk orang-orang yang mau datang ke sini bisa mendatanginya setiap hari itu sebelum jam 5 sore ya, kalau saya tidak salah. Nah, kalau seandainya ada info yang lebih valid, boleh teman-teman informasikan di kolom komentar ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat sendiri keterangan daripada setiap benda-benda yang dipamerkan di dalam museum ini, karena saya tidak hafal semuanya teman-teman. Jadi untuk informasi yang lebih valid, teman-teman boleh datang langsung ke museum ini. Lokasinya itu berada di dalam kota Gunung Sitoli. Nanti teman-teman bisa diberikan informasi secara valid oleh penjaga yang mendampingi teman-teman di dalam mengunjungi museum ini. Museum ini selain ada batu megalitik, ada benda-benda bersejarah, lalu ada replika atau informasi terkait rumah adat Nias. Kalian juga bisa melihat sejarah yang detail lagi, yang lebih banyak lagi di dalam museum ini, yang mungkin tidak bisa saya jabarkan semua ya teman-teman. Sehingga saya menyarankan teman-teman itu silakan datang aja ke museum ini. Nah, ini beberapa batu megalitik yang dipamerkan dalam museum ini. Bisa teman-teman lihat ya, ini ada kursi para leluhur dulu yang diabadikan dan dipamerkan di museum ini. Nah, batu megalitik sendiri teman-teman, informasi yang saya peroleh itu adalah semacam apa ya, penghargaan atau tanda bahwasannya orang yang sudah memiliki batu ini adalah orang yang pernah atau berhasil melaksanakan pesta adat di masa-masa sebelumnya. Jadi setiap orang yang berhasil melaksanakan pesta atau kegiatan pesta yang besar itu, di depan rumahnya akan dibuatkan patung ini sebagai penanda kepada warga bahwasannya yang bersangkutan sudah pernah melaksanakan pesta yang besar. Ini kalau teman-teman pernah lihat di gambar uang Rp1.000 kertas, itu ada gambar lompat batu Nias. Nah, ini dipamerkan dalam museum ini. Ini beberapa replika rumah adat teman-teman. Saya kurang paham ya, ini rumah adat apa, dari kabupaten mana atau kota mana. Jadi teman-teman yang punya informasi valid boleh diinformasikan sini teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga replika daripada rumah adat yang lain yang saya lihatkan kepada teman-teman. Bahwasanya rumah adatnya unik ya teman-teman. Dia bentukannya menyamping gini untuk halaman depannya.
Nah, ini dia penjelasan dari Bapak penjaga Museum Pusaka Nias terkait replika rumah adat yang ada di Desa Wisata Bawah Mataluwo di Kabupaten Nias Selatan. Jadi di Kabupaten Nias Selatan, di tempat pelaksanaan lompat batu itu sendiri, itu ada namanya rumah adat, teman-teman. Kalau saya tidak salah, rumah adatnya itu bernama Omo Sebua. Nah, di sini ada replikanya, teman-teman. Replika inilah yang menggambarkan cerita dari rumah adat yang sebenarnya yang berada di Desa Wisata Bawah Mataluwo. Ini replikanya sendiri dibuat tidak sebentar ya, teman-teman, butuh waktu yang lama, dan kalian bisa melihatnya secara detail replikanya di Museum Pusaka Nias yang ada di Kota Gunung Sitoli ini, teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah melihatnya, teman-teman bisa langsung membuktikan detail secara asli rumah adatnya di Desa Wisata Bawah Mataluwo di Kabupaten Nias Selatan. Itu jaraknya kurang lebih 2-3 jam dari Kota Gunung Sitoli ya, teman-teman. Seperti pada museum-museum pada umumnya, di sini selain kita bisa melihat benda-benda atau barang-barang yang dipamerkan, teman-teman juga bisa bertanya terkait dengan kegunaan atau histori dari benda yang dipajang dalam museum ini, teman-teman. Seperti yang dijelaskan oleh beliau, semua benda ini dipamerkan kepada pengunjung agar pengunjung terinformasi terkait dengan semua adat-adat Nias. Kerja di sini Pak, udah berapa lama? Mungkin kalau khusus di Museum. di ruangan ini ada sekitar 18 tahun. Wah, udah lama ya Pak. Awal masih dulu ya mungkin di pertukangan. Bapak dulu tukang di museum ini Ya, salah di sini, satunya. di museum. Apa yang bisa kami bantu? Tanah yang mau ditimbun sesuatu, atau batu. Iya. Nah, uniknya teman-teman, Museum Pusaka Nias ini ada Hei, bulan kau. Mata tutupi.
babi hutan, Pak. Pak, babi hutan, Pak. Ini babi hutan. Ya kan? Tahu nggak babi hutan? Cuma babi ini yang baru kita yang badannya rusak. Pel. 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 Ya om. Ya om. Topel, Bastian. Nah, musim ini juga ada kantin teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman datang membawa keluarga bisa beristirahat dan menikmati makan siang di kantin ini langsung menghadap ke Samudra Hindia teman-teman ya. Jadi di musim ini juga teman-teman bisa menikmati pantai dengan bermain air bersama keluarga. Namun yang perlu diperhatikan adalah tetap jaga keselamatan ya. Jangan dipaksakan kalau seandainya teman-teman tidak tahu berenang, karena sangat berbahaya apalagi ketika kita membawa anggota keluarganya. Nah, ini kantinnya teman-teman, bisa bersantai ketika datang mengunjungi Museum Pusaka Nias. Pada hari ini vibes-nya itu lumayan enak teman-teman ya. Langitnya itu biru, mataharinya tidak terlalu panas karena memang saya datang ini lumayan sore ya, kurang lebih jam-jam 4 sore. Itu jam yang bagus untuk datang ke sini karena tidak terlalu panas dan sekaligus kita bisa menikmati pemandangan laut di Samudra Hindia teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa berenang ya, seperti yang di teman-teman lihat. Mereka berenang karena lokasi-lokasi yaitu tidak terlalu dalam. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk datang ke museum ini? Kalau tertarik teman-teman bisa datang, masuk dari pelabuhan. Tempatnya tidak jauh teman-teman dari pelabuhan. Jadi kalau untuk teman-teman yang datang di Kota Gunung Sitoli, menurut saya teman-teman layak untuk datang ke Museum Pusaka Nias ini sendiri. Kalian bisa menikmati budaya, cerita, dan juga apalagi ya, ada seperti yang tadi, hewan-hewan bisa kalian lihat dan juga bisa bersantai di pinggir pantai serta bisa menikmati atau bermain air di pantai yang ada di Museum Nias ini. Bagaimana teman-teman? Kalau seandainya teman-teman nanti tertarik, silahkan share video ini kepada teman-teman yang merasa perlu terinformasi terkait dengan museum ini. Ini dia teman-teman, pelabuhan yang saya bilang tadi. Dia lokasinya dekat dengan pelabuhan, jadi tidak perlu takut ya teman-teman. Ini dia Museum Pusaka Nias yang perlu teman-teman datangin. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman sudah menonton sampai dengan detik ini, saya berterima kasih. Dan selanjutnya kita akan coba keliling Kota Gunung Sitoli lagi. Kita akan beranjak ke salah satu desa wisata yang ada di Kota Gunung Sitoli yang menurut saya itu teman-teman boleh datangin. Jadi selain kita melihat dari museum, gambaran adat dan budayanya secara keseluruhan, kita juga bisa langsung datang ke salah satu desa yang masih dilestarikan yang ada di Kota Gunung Sitoli. Jadi biasanya desa-desa wisata itu teman-teman itu jauh dari kota. Kita perlu datang akses beberapa jam untuk sampai ke tempatnya. Jalannya lumayan ekstrim ya teman-teman, cukup menanjak. Jadi buat teman-teman kalau mau datang ke desa ini harus hati-hati, jangan sampai nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pastikan kondisi kendaraan Anda itu prima ya teman-teman ya, cukup bertenaga untuk naik ke atas karena desa ini berada di daerah perbukitan. Ya, ini dia teman-teman, selamat datang di Desa Tumeri yang ada di Kota Gunung Sitoli.
Nah, ini kita sudah mulai masuk ke beberapa rumah adat yang ada di Tumeri. Di Kota Gunung Stoli itu juga ada hutan bakau yang ada di Muara Indah. Jadi teman-teman bisa berjalan mengelilingi hutan bakau ini. Ini saya jalan mengelilingi hutan bakau sambil melihat hutan bakau itu dari atas ya teman-teman. Lumayan bisa dipakai lah teman-teman untuk menikmati Kota Gunung Stoli. Bagaimana teman-teman? Itulah perjalanan kita di Kota Gunung Stoli. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video saya untuk mengelilingi kota ini. Kalau seandainya teman-teman suka, teman-teman bisa membagikannya videonya ke teman-teman lain, ke semua sosial media kalian, dan kalian juga bisa datang langsung untuk menikmati jajanan malam di pinggir pantai yang ada di Kota Gunung Stoli seperti yang ada pada saat ini. Teman-teman, silakan datang dan nikmati perjalanan kalian di Kota Gunung Stoli. Mudah-mudahan video-video yang saya sampaikan selama perjalanan saya di Kota Gunung Stoli ini menambah informasi kepada teman-teman untuk datang ke desa ini. Jangan lupa share dan bagikan video ini kepada teman-teman lain, dan saya berterima kasih pada teman-teman semua yang setia menonton perjalanan saya untuk mengelilingi Pulau Nias. Dan kali ini kita melihat Kota Gunung Stoli. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya untuk melihat video selanjutnya. Bye bye.